Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam melayani Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sehingga kami bisa istirahat dari malam sampai dengan pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih juga atas berkat yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hendak menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam melayani Engkau. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami serta damai sejahtera agar kami bisa mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022, terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 11. 2 Korintus pasal 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, siapa sih yang mau hidupnya menderita, ditindas, dicemooh, dihina atau dianiaya? Pasti tidak ada seorang pun yang menginginkannya, bukan? Termasuk saudara maupun saya. Semua orang ingin hidup damai, hidup aman, hidup nyaman, hidup bahagia. Kalau perlu, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada aniaya, tidak ada luka, kecewa, ataupun kesedihan. Akan tetapi, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima akan Yesus Kristus, ternyata hidup dalam penderitaan, penghinaan, aniaya, dan sebagainya itu sudah menjadi makanan pokok dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita ingat, Tuhan Yesus sendiri ketika ada di dalam dunia ini atau ketika dia hidup di dalam dunia ini, dia pun mengalami hal yang sama. Dianiaya, diejek, dihina, ditindas, didera, bahkan dibunuh. Jadi, kalau kita tidak ingin hidup di dalam penderitaan, maka bagaimana kita bisa merasakan yang namanya kasih karunia Tuhan dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mewujudkan akan Yesus Kristus atau menyatakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Karena di dalam penderitaan, di dalam ejekan, dalam hinaan, aniaya, kita akan menyatakan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diejek sedemikian banyaknya, direndahkan sedemikian rendahnya, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kita akan meminta Tuhan untuk mengampuni orang tersebut dan memohon kepada Tuhan agar kita juga diberikan belas kasihan untuk dapat mengampuni orang itu. Memang sakit rasanya dihina atau direndahkan. Tetapi dari penghinaan ataupun direndahkan itu
kita jadi belajar atau menjadi pribadi yang mau untuk mengampuni dan berbelas kasihan. Orang yang merendahkan kita, orang yang mengejek kita akan terkejut karena kita bukan membalas ejekan, hinaan, bahkan kutukan kepada orang itu, tapi membalas dengan kasih. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua ejekan, hinaan, aniaya, dera, bahkan kesakitan yang dia terima dari orang-orang yang telah merasakan dan melihat akan kebaikan dan kuasa Tuhan, dibalas Tuhan dengan pengampunan, dengan kasih, dengan keselamatan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengalami penderitaan, pergumulan yang berat, direndahkan, didera dan sebagainya, bersyukurlah. Karena dengan demikian kita bisa menyatakan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Kuasa, itu ada dalam diri kita. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun dia, bahkan saya sendiri sebagai hamba Tuhan, pun pernah mengalami hal-hal yang demikian. Hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan. Rasanya sakit dan rasanya sedih. Rasa marah atau geram pasti ada di dalam hati. Kan tetapi kembali lagi, bagaimana ketika kita merasakan itu, merasakan kepahitan itu, merasakan kekecewaan, kesedihan itu, merasakan akan kegeraman atau kemarahan itu di dalam Tuhan. Dalam arti kata, tidak kita pegang terlalu lama sehingga kita terjatuh dan tergeletak. Tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Untuk kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kedamaian, juga belas kasihan dalam diri kita. Agar kita dapat mendoakan mereka dan juga membalas mereka dengan kebaikan, dengan kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami di tengah keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun itu bentuknya, kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan kebaikan, agar Yesus yang hidup dalam diri kita itu nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Bagaimana kita menjadi pejuang tangguh, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menyatakan kebenarannya, kebaikannya bagi banyak orang di tengah pergumulan kita, di tengah penderitaan kita, di tengah kekecewaan kita, kesedihan kita, ataupun duka cita kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Engkau menginginkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, untuk senantiasa tetap bertahan di dalam segala penderitaan, ataupun tetap berserah, menyatakan juga akan kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sekalipun kami dilanda penderitaan, pencobaan, kesedihan, duka cita, ataupun ketika kami dihina, direndahkan, diejek, ataupun dianiaya. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak sendiri mengalaminya. Banyak orang di luar sana yang percaya kepadamu juga mengalaminya. Tapi apa yang kami alami Tuhan,
tidak sebanding dengan apa yang Engkau alami. Engkau membalas semuanya itu dengan kasih-Mu, dengan pengampunan, bahkan dengan keselamatan yang Kau berikan. Karena itu mampukanlah kami ya Tuhan, untuk tetap menyatakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, dalam perkataan dan perbuatan kami. Ketika kami bersabar, ketika kami ikhlas, ketika kami mau mengampuni, ketika kami balas kejahatan dengan kebaikan, ketika kami tetap tersenyum ramah, ketika kami mau mendoakan. Kami adalah alat-alat Tuhan, para pejuang yang tangguh, yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak menjalani seluruh kehidupan kami sepanjang hari dan juga hari-hari berikutnya bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dan memberkati kami apapun, dimanapun, bagaimanapun kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang tetap baik, sabar dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati, salam sehat.